Halo Puji Seratul Laksana. Halo Desnita Fitriani. Halo Nara Mayangsari. Halo Jilza Fadila. Halo Anissa Hidayati. Halo Lita. Halo. Halo Siti Marwiyah. Hai Armanta Sembiring. Hai. Abad 21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi. Nah, artinya kehidupan manusia pada abad ini mengalami perubahan-perubahan yang fundamental yang berbeda dengan tata kehidupan sebelumnya. Pada abad ke-21 ini, pendidikan menjadi semakin penting untuk menjamin peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat bekerja dan bertahan dengan menggunakan keterampilan untuk hidup. Pendidikan pada abad 21 ini berorientasi pada model-model pembelajaran bahasa yang berisi kegiatan yang menantang peserta didik untuk berpikir kritis, literal, dan sistematis, terutama dalam konteks pemecahan masalah, berkomunikasi, dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak, dan mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai tantangan dan peran pembelajaran bahasa pada era abad 21 ini. Pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran ujian nasional. Namun, nasibnya tidak sama seperti mata pelajaran ujian nasional lain. Jika nilai mata pelajaran bahasa Indonesia rendah, orang tua tidak prihatin, santai-santai saja. Namun, bila hal tersebut terjadi pada mata pelajaran selain bahasa Indonesia, seperti matematika, IPA, maka orang tua akan ribut. Berbagai upaya akan dilakukan oleh orang tua untuk mengantisipasi agar nilai mata pelajaran tersebut bagus. Orang tua pada zaman sekarang sibuk mencari guru les privat atau bimbingan belajar agar mata pelajaran ujian nasional seorang anak mendapat nilai yang bagus, terutama mata pelajaran sains. Sedangkan mata pelajaran bahasa Indonesia dianggap mudah, sehingga tidak perlu mengikuti les privat. Anggapan bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia itu mudah harusnya segera diluruskan. Sebenarnya bukan persoalan tentang mudah atau sulitnya, tetapi orang tua harus bisa melihat tujuan diajarkannya mata pelajaran tersebut. Salah satu tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar peserta didik memiliki kompetensi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dengan baik. Sebuah kemampuan yang harus dimiliki setiap insan dalam bekal untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, gimana tadi penerimaan lapornya? Alhamdulillah puas sih nilainya Bu, tapi ada yang turun. Mana coba lihat itu lapornya. Ini yang turun nilai
nilai bahasa Indonesia sama matematika. Kalau seperti itu, habis liburan ini kamu harus les matematika biar nilainya bagus. Oh, kok cuma matematika, Bu? Terus bahasa Indonesia itu mana? Bahasa Indonesia itu gampang, nggak perlu. Oh, gitu ya. Sesuai dengan hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa, penekanan utama adalah menciptakan pembelajaran yang komunikatif. Dalam konteks ini, pembelajaran harus dilakukan dalam konteks komunikatif, yaitu aktivitas peserta didik difokuskan pada bagaimana peserta didik menggunakan bahasa dalam berkomunikasi. Baik berkomunikasi pada aspek ilmiah maupun tidak ilmiah. Beberapa faktor yang menyebabkan pembelajaran bahasa tidak berlangsung komunikatif antara lain: yang pertama, latar belakang pengampu tidak sesuai dengan mata pelajaran. Yang kedua, 50% pendidik mata pelajaran bahasa Indonesia berasal dari mata pelajaran lain. Nah, pada umumnya, guru kesulitan menanamkan ilmiah bahasa Indonesia seperti yang diamanatkan dalam kurikulum, apalagi bagi pendidik dengan latar belakang yang jauh berbeda. Secara kasat mata, untuk mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris, tentunya harus bisa bahasa Inggris terlebih dahulu. Sementara untuk bahasa Indonesia tidak demikian. Kalau hal ini disikapi menjadi hal yang sama, tentunya pembelajaran bahasa Indonesia menjadi tidak menarik. Selain guru yang tidak sesuai bidang keilmuannya, pada umumnya pengetahuan pendidik bahasa Indonesia kurang memadai sehingga sangat perlu ditingkatkan. Kompetensi rendah ini tampak pada proses pembelajaran yang kurang kreatif dan inovatif. Terbukti bahwa pendidik lebih dominan menyampaikan pengetahuan, bukan keterampilan apalagi berpikir kritis. Pengetahuan yang dimilikinya sangat terbatas karena kurang membaca. Selain kurang membaca, referensi yang memperkaya keilmuan di bidang bahasa Indonesia sangat minim. Gambaran seperti ini sama dengan hasil penelitian yang dilaporkan oleh Suparno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi ibu. Apa kabar anak ibu Reko? Baik ibu. Nah, sudah dikerjakan belum tugas ibu kemarin? Sudah. Belum. Tugas bu. Kan ibu sudah ngasih materi ada ingat? Tidak. Hah? Ada bilang ya. Ada ibu. Mana ibu? Ini mana dong? Kan ada yang jelas tentang ibu. Apa itu cerita? Apa yang ceritakan? Kegiatan sehari-hari ibu. Yo, macam apa? Bisa di rumahnya aku, di rumah. Kamu cerita kan? Naik sepeda. Sepeda. Sini. Ciri-ciri. Nah, rajin. Ciri-ciri kamu? Ngerjain PR. Nah, baiknya. Aku jelas tentang ibu. Apa yang Boleh coba sebentar? Ini Bu, tadi kan kebetulan saya lewat nih di depan kelas Ibu yang sedang Ibu ajar. Tadi Bapak mendengar Ibu Siti tadi menggunakan bahasa daerah. Apa betul? Benar, Pak. Nah, jadi sayang sekali Bu Siti. Kita sebagai guru ini harus profesional. Apalagi Ibu sekarang kan mengajar bahasa Indonesia nih mata pelajarannya. Jadi Ibu harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar, jangan lagi menggunakan bahasa daerah Bu. Saya Itu. mohon maaf ya, Pak. Iya Bu. Depannya gimana ya Bu? Saya mohon maaf ya, Pak. Iya Bu. Di era global dan di zaman iptek ini diperlukan adanya orientasi dalam penyelenggaraan pembelajaran.
khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Peserta didik sudah saatnya untuk mengembangkan kualitas pribadinya, seperti sikap jujur, disiplin, mandiri, kreatif, dan kemampuan strategis lainnya. Kompetensi ini menjadikan peserta didik mandiri, mempunyai hubungan interpersonal, mampu bekerja sama, dan mampu memanajemen diri. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia ini tidak cukup dengan menyampaikan informasi secara lisan ataupun teoritis. Diperlukan adanya inovasi dan kreativitas sesuai dengan perkembangan iptek, khususnya IT. Strategi dan penggunaan IT ini menjadi salah satu alternatif metode pembelajaran peserta didik secara aktif dan didukung dengan pengembangan lingkungan sekolah secara profesional. Dengan demikian, baik pemerintah maupun sekolah harus menyediakan materi pembelajaran yang diperlukan, terutama buku, untuk memastikan guru melaksanakan proses pembelajaran dengan sukses, mengintensifkan pelatihan bagi guru-guru, mengembalikan hak anak untuk belajar bahasa sendiri, dan perlunya studi komparatif dan eksperimen antar lembaga pembelajaran swasta dan negeri untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Ya, Ibu. Keluar siapa di sini? Catat nanti ya ibu temannya ya. Ibu mau pergi sebentar. Sekretaris. Nah, nanti kamu catat ini ya. Catat di depan. Nah, nanti yang lainnya catat apa yang temannya nanti sekretaris nanti catat di situ ya. Kalian juga mencatat. Ibu mau pergi sebentar, ini jangan ribut ya. Keluar tolong dicatat namanya satu saja ya, Ibu. Nomornya nanti langsung ke Ibu ya. Baik, Ibu. Kerjakan jangan lupa ya, pergi dulu. Hei, sip, nyatat terus. Coba aku niru lagi, nyatat jadinya. Iya, nggak usah. Baliknya iya, bos. Ayo, udah dibutuh habis itu lagi, udah jelas sih. Mau dua buku, gue. Ini dia ngajar gue, datang kasih tugas habis itu pergi. Materi pembelajaran bahasa Indonesia di beberapa sekolah di Indonesia ini masih dipisahkan secara materi yang linguistik dan materi sastra. Hal ini tentu saja sangat menjemukkan dan sangat tidak menarik atau sangat membosankan. Seharusnya pembelajaran dilakukan secara terintegrasi. Keterampilan berbahasa yang idealnya disajikan secara terintegrasi belum dapat diimplementasikan secara optimal. Nah, aspek-aspek kemahiran berbahasa masih disajikan secara terpisah. Misalnya, tenaga pendidik mengajarkan analisis unsur kebahasaan, seakan-akan tenaga pendidik hanya terfokus pada suatu materi unsur tata bahasa saja. Walaupun buku pegangan peserta didik itu sudah menyajikan materi secara berkesinambungan, adapun secara alamiah sesuai dengan hakikat fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, pola implementasi integratif ini akan mendorong kemahiran berbahasa peserta didik secara baik. Adapun untuk memperlancar kegiatan pengajaran bahasa yang secara integratif, diperlukan metode atau suatu rumusan sistem cara pengajaran karena metode pengajaran yang bervariasi. Karena langkah ini merupakan salah satu faktor yang berperan dalam pengajaran. Peran suatu metode sangatlah besar dalam suatu pengajaran dan bersangkutan juga dalam peserta didik yang menjadi objek pengajarannya.
Pembelajaran bahasa di sekolah dasar, khususnya kelas rendah, dapat dimulai dari bahasa ibu, agar lebih mudah menyampaikan pesan pada anak. Hal ini karena bahasa merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua mata pelajaran, membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain. Seiring dengan perjalanan waktu, baru kemudian secara perlahan-lahan guru menyampaikan pembelajaran dan membiasakan siswa menggunakan bahasa Indonesia. Siswa diharapkan mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam mengemukakan pendapat atau pesan ketika berpartisipasi dalam masyarakat, sekaligus dapat mengapresiasi hasil karya orang lain. Dengan demikian, siswa akan tumbuh menjadi generasi yang memiliki karakter yang lemah lembut, ramah tamah, sopan santun, percaya diri, dan lain-lain. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Komunikasi itu diharapkan terjadi baik secara lisan maupun tertulis. Secara umum, bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik. Bahasa merupakan penunjang keberhasilan peserta didik dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain. Selain itu, dengan bahasa, peserta didik diharapkan mampu mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan analisis dan imajinatif